Kebanyakan dari klien yang saya tangani kebanyakan mengalami data rusak seperti ini. Apa? Karena kesalahan mereka dari awal. Dan saya di sini adalah saya ingin legal Anda ini tidak cacat. Karena ketika Anda butuh dana sewaktu-waktu, legal ini bisa menjadi solusi Anda untuk pendanaan. Betapa pentingnya data ini, betapa berharganya data ini, betapa data ini bisa menjadi solusi buat Anda. Halo guys, bertemu kembali dengan saya Pablo. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian yang menonton video saya ini dipermudah segala urusannya, dilindungi kesehatannya dari wabah yang melanda negara kita ini, diberikan kemurahan rezeki agar Anda bisa mengatasi semua masalah finansial yang terjadi dalam kehidupan Anda masing-masing. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kami dan tim lebih bersemangat lagi dan berkembang untuk membangun channel ini, mengarahkan channel ini menjadi sarana edukasi, dedikasi, pengetahuan seputar masalah pinjaman online, finansial yang lain, dan tips dan trik bagaimana Anda bisa approve dalam pinjaman online ini, dan bagaimana Anda bisa keluar dari masalah pinjaman online ini secara cerdas, epic, struktur, dan bijak. Saksikan selengkapnya video saya ini. Stay tune. Saat kamu merasa hidup sedang tak baik-baik saja, ada ribuan alasan untuk merasa sesuatu telah salah dalam hidup kita. Penolakan teman, kegagalan yang tak disangka-sangka, masa depan yang tak menentu. Semua hal itu bisa hadir dengan tiba-tiba tanpa mengetuk pintu rumah kita terlebih dahulu. Kawan, tidak ada yang kebetulan di dalam kehidupan ini, dan seringkali kita bertanya, kenapa semua ini harus terjadi? Kadang kita tidak punya jawaban atas pertanyaan itu. Tapi walaupun kita tidak punya jawaban, kita semua punya pilihan. Pilihan untuk terus maju ke depan, pilihan untuk terus teguh menggenggam harapan dengan iman kita. Kawan, berhentilah untuk menyalahkan keadaan. Berhentilah untuk mengasihi dirimu sendiri. Apapun yang pernah terjadi, apapun yang sedang terjadi, semua itu bisa berubah asal kamu punya harapan. Selama kita masih punya harapan, disitulah kita masih punya masa depan. Arahkanlah pandanganmu pada Tuhan, dan Dia akan memberi kamu jalan. Tidak semuanya sekaligus, tapi selangkah demi selangkah. Dan setiap langkah adalah sebuah berkah. Yakinkanlah akan kemampuanmu. Yakinlah bahwa Tuhan akan selalu menyertai langkah di hidupmu. Juan Pablo. Banyak klien yang datang kepada kita. Kebanyakan mereka ini bermacam-macam kasus. Tapi yang sering saya jumpai adalah kasus seperti ini. Mereka sudah diarahkan orang lain, tapi hanya bisa cair di beberapa aplikasi, satu atau dua, tapi penolakannya banyak. Nah, fenomena seperti inilah yang sering mereka hadir dan datang ke kita. Nah, kalau terjadi banyak penolakan di ilegal ini, yang dipertaruhkan data Anda. Data Anda menjadi rusak. Sebagai seorang konsultan dan coach Anda tentang pinjaman online ini, ada beberapa hal yang harus perlu kita evaluasi. Ketika Anda datang kepada kami pun harus memberikan sebuah solusi. Tapi ketika data Anda rusak, kita tidak memaksimalkan. Karena ingat, ketika nick Anda menempel di ilegal, berarti nick tersebut atau data Anda
tidak berguna data rawatan Anda. Inilah pentingnya awal ketika Anda turun ke ilegal ini, harus tahu kondisinya, keadaannya bagaimana, sehingga Anda tidak salah jalan lagi. Lebih-lebih kalau Anda belum sama sekali turun ke ilegal, mungkin kita bisa mengentas Anda ke jurang hutang online ini. Tujuan saya di sini adalah saya ingin legal Anda ini tidak cacat. Karena ketika Anda butuh dana sewaktu-waktu, legal ini bisa menjadi solusi Anda untuk pendanaan. Anda tidak perlu berhutang ke yang lain. Lihat mereka yang sudah galbah di legal, mereka kesulitan, mereka menyesal karena mereka tidak mengetahui legal saat ini kondisinya seperti gimana. Sekelas bank, ketika legal Anda galbah, berarti Anda secara tidak langsung Anda menyiapkan diri untuk pensiun dari pinjaman online ini. Data Anda tidak bisa digunakan lagi ke legal. Push dan fail yang berisi debitur macet perlu Anda ketahui dan perlu Anda pelajari betapa pentingnya data ini, betapa berharganya data ini, betapa data ini bisa menjadi solusi buat Anda. Seperti yang saya jelaskan tadi, kasus ini kasus klasik dan banyak sering saya jumpai. Mungkin mereka karena mereka mungkin ditawari jasa-jasa ya dalam media sosial atau apapun, mungkin mereka mengiming-imingi dengan janji-janji manis atau gimana, saya juga nggak tahu. Tapi kebanyakan dari klien yang saya tangani, kebanyakan mengalami data rusak seperti ini. Bukan berarti legalnya ini tidak memenuhi syarat. Legalnya ini sangat memenuhi syarat. Bahkan fondasi legal dari mereka ini sangat kuat. Anda bisa bayangkan 20 aplikasi dari seorang klien ini dengan histori pembayaran yang bagus. Sangat dimungkinkan kalau mereka tidak bisa approve di platform ilegal ini. Karena kenapa? Karena kesalahan mereka dari awal diarahkan orang lain, dan biasanya ketika mereka diarahkan orang lain, mereka diberi kontak fake untuk turun ke ilegal. Tapi kontak fake itu yang jadi pertanyaan saya, apakah kontak fake itu valid atau gimana? Valid dalam arti kontak fake itu harus terhubung dengan WA ataupun yang lainnya. Dan kondisi kontak fake itu bukan main-main. Bagaimana kita mengondisikan kontak fake ini seolah seperti kontak kita realnya. Anda bisa lihat, perhatikan APK yang ada dalam klien saya ini. Berapa? Coba Anda lihat, perhatikan satu-satu. Berapa banyak APK ini? Kalau 20 APK atau 10 APK, kemungkinan sudah lebih. Ini pondasi kuat sekali, dan kebanyakan APK ini memiliki jalur ilegal semua. Yang berikutnya, klien saya ini mendapatkan APK induk dari legal. Ketika Anda mendapatkan APK dari induk legal, semua APK legal yang terhubung dengan APK induk ini, biarpun Anda nasabah baru, limit Anda pasti akan naik 1,5 juta lebih ke atas. Kalau Anda tidak percaya, Anda coba sendiri. APK legal induk ini sudah didapatkan oleh klien saya ini. Nah, ini kondisi yang sangat kuat. Anda lihat pembayarannya, Anda lihat histori tagihannya berapa ini. Anda perhatikan 1, 2, 3 dan seterusnya. Berapa ini tagihannya ini? Besar sekali, bukan? Karena kenapa? Karena si klien ini mendapatkan APK induk legal. Nah, ketika Anda mendapatkan APK induk legal ini, limit legal Anda pasti akan naik. Tapi dengan satu catatan, Anda cukup membayar 1 kali pembayaran aja, semua limit Anda pasti akan naik. Lihat histori pembayarannya, lihat jumlah limitnya, ngeri-ngeri kan?
udah gede kan. Nah, ini seharusnya sangat kuat. Dan saya seandainya kalau ini tidak tersentuh oleh orang lain, dan ketika si klien ini ketemu dengan saya untuk turun ke ilegal pertama kalinya, mungkin saya bisa mengentas dia dari aplikasi legal ini, sehingga legal yang dia miliki tidak cacat sama sekali. Tapi bertemu dengan sayanya dalam kondisi ketika data dia sudah rusak. Karena legal ini tidak ada pengajuan untuk kedua kalinya. Ketika kita ketolak, kita pasti akan ketolak terus di jalur itu yang nggak banyak orang tahu. Mereka dipaksa tanpa diberi pengetahuan dan arahan, bimbingan. Manfaatnya ini apa? Kontak real ini manfaatnya apa? Kontak fake ini manfaatnya apa? Mereka tidak akan diberitahu. Pokoknya asal pengajuan aja bisa cair, ya sudah gitu. Nah, kasihan kan? Mereka harus perlu edukasi dan wawasan agar ketika mereka turun ke ilegal, legal pun bisa melakukan pendanaan. Nah, kasus yang saya ceritakan ini, ketika dia dipaksa turun, ketika dia bukan dipaksa sih, memang seharusnya dia sudah turun karena tagihannya sudah memasuki fase gali lubang tutup lubang. Memang seharusnya dia sudah bisa turun. Nah, ketika awal dia turun, yang pertama orang yang mengarahkan dia yang pertama adalah suruh menghapus kontak real. Akhirnya apa? Kontak realnya sudah dihapus. Yang kedua, dia diisi sama kontak fake. Saya tidak tahu jumlahnya, itu saya lupa. Kalau saya lihat sih jumlahnya sih kalau untuk legal sih nggak memenuhi syarat, jumlahnya terlalu minim. Waktu itu terlalu minim dan dia tidak dikondisikan atau tidak disetting HP-nya dan lain-lain. Pokoknya asal turun ini kontak fake ya sudah pasang, ayo kita pengajuan. Nah, ini jumlahnya sangat minim. Nah, ketika dia turun terjadi banyak penolakan. Mungkin dia bisa cair mungkin 1-2 APK, dan seharusnya bisa mencairkan dana banyak ini karena kuatnya aplikasi ini, aplikasi pondasi legal ini bukan main-main. Mereka si klien ini dapat induk dari aplikasi legal, rentetan dari induk tadi juga dia udah dapatkan. Seharusnya ini kuat. Ketika ketemu dengan saya hanya bilang, waduh, data Anda ini sudah rusak. Saya evaluasi, saya tanya-tanya secara detail. Mereka rusak autol baru mengarah ke kita, bukan di saat mereka kondisi benar-benar fresh, mau turun untuk keluar dari hutang online ini, mungkin masih bisa terselamatkan. Terus gimana bang solusinya kalau data sudah rusak ini? Yang pertama kita lakukan adalah evaluasi. Untuk evaluasi ini kita harus bertanya kepada Anda secara detail, karena mungkin Anda bisa berbohong kepada kami, tapi ketika data Anda turun, data itu tidak bisa berbohong sama sekali. Cara pengajuan Anda bagaimana? Anda mengondisikan pengajuan ini bagaimana? Anda menggunakan kontak fake. Oke, kontak fake. Kontak fake Anda jumlahnya berapa? Anda tahu enggak kontak fake itu valid atau enggaknya? Terkonektifikasi WA berapa? Selalu saya tanya ini. Dan saya tanyanya pun harus secara detail. Kondisi isi HP-nya gimana? Apakah ada yang diubah ataupun yang lainnya? Selalu saya tanyakan secara detail mendetail. Dan saya prioritaskan Anda wajib jujur ketika evaluasi, karena ini untuk menyangkut jalur Anda berikutnya. Terus catat APK Anda yang autol. Jangan Anda catat cuma nama APK beranaknya aja, platformnya APK itu. Di dalam APK beranak itu kan ada APK induk-induk, ada APK induk, APK cabang-cabangnya. Nah, dalam APK beranak itu semua perusahaan ada di situ. Tidak semua sih,
Cuma ada beberapa perusahaan itu yang campur dan kerjasama dalam APK beranak itu. Makanya ketika Anda masuk APK beranak, Anda jangan main-main. Bukan satu perusahaan itu, banyak perusahaan itu yang di situ. Semua harus tercatat detail. APK yang ditolak, baik itu legal atau ilegal, harus dicatat semua. Karena ini acuan kita, karena ini pegangan kita untuk menentukan jalur Anda berikutnya. Terus tugas saya ketika saya sudah dapat itu semua, cara pengajuannya gimana, kondisi HP Anda gimana, ketika saya sudah dapat itu semua, baru tugas saya di sini berperan. Tugas saya yang pertama adalah sebelum kita turun, saya wajib mengasih Anda sebuah fasilitas untuk ketika Anda turun ke ilegal. Fasilitas itu berupa katakanlah kontak darurat ataupun yang lainnya. Supaya kenapa? Ketika Anda berhutang, hutang Anda tidak diketahui oleh siapa-siapa. Hutang Anda diketahui antara Anda dan tim kami. Saya tidak mau ketika Anda tidak mendapatkan fasilitas, hutang Anda sampai menyebar, siapapun tahu, saya tidak mau. Karena saya memprioritaskan diri saya sendiri. Ketika diri saya berhutang, ketika orang lain tahu bagaimana perasaan saya selalu seperti itu. Tugas saya di sini adalah mencari jalur yang belum tersentuh data Anda. Saya tidak bisa memprediksi, saya tidak bisa memaksimalkan data Anda. Kenapa? Ketika Anda tidak jujur, disinilah data Anda yang akan menjawabnya atas ketidakjujuran Anda. Tapi ketika Anda jujur, data Anda juga yang akan menjawab sebuah pendanaan. Nah, waktu saya melihat data si klien ini, ada beberapa jalur yang memang belum tersentuh oleh data beliau. Mungkin satu atau dua aja, tapi satu jalur ini sangat luas satu jalur ini. Nah, saya bisa memainkan di sini. Saya sudah bilang, bro, saya tidak bisa janji banyak, saya tidak bisa mengentas legalmu segini banyak. Karena apa? Kesalahan pengajuan ini, datamu rusak ini. Kalau diajukan lagi tetap ketolak. Nah, akhirnya ada 1-2 jalur ini yang belum tersentuh datamu ini. Ya mudah-mudahan jalur ini bisa menjadi jawaban. Nah, udah bang, enggak apa-apa bang, coba aja bang. Nah, ketika saya mencobanya, ternyata benar di jalur itu, satu jalur APK legal aja ini ya, satu jalur APK legal tapi memiliki beberapa aplikasi sejenisnya. Nah, dari situ saya pengajuan aja, kira-kira saya mendapatkan 7 atau 8 aplikasi dari satu jalur itu. Ya kurang lebih sekitar total 10 juta lah si klien ini mendapatkan dari satu jalur APK legalnya dia yang belum tersentuh oleh pengajuan orang lain tadi. Nah, itu satu APK legal. Bayangkan kalau Anda yang memiliki lebih dari 10 APK legal, apakah Anda tidak mungkin bisa membayar aplikasi legal Anda ini ketika jalur itu benar-benar tepat dan terkondisi dan sesuai yang diinginkan oleh perusahaan APK legal ini? Nah, saya bilang, yang lain gimana bang? Yang lain saya tidak bisa nolong karena datamu ini rusak. Paling legal lain ada sih yang nggak tersentuh tapi kecil-kecil, nggak sebanyak ini cabangnya, paling 1-2 APK gitu. Dan kita nggak bisa berharap banyak karena cuma ini yang belum benar-benar belum tersentuh datamu. Dari situ mereka pengetahuannya terbuka. Terus gimana ini bang yang lain bang, legalnya bang? Ya saya bilang, kalau kamu memang merasa terbebani, ya lepaskan saja. Saya tidak menyuruh Anda untuk ngemplang hutang ini, enggak. Tapi Anda harus tahu diri.
Anda harus sadar diri kondisi saya ini seperti apa hari ini. Ketika saya tidak mampu, resiko seberat apapun, resiko seburuk apapun, entah itu didatangi atau tidak didatangi, ya sudah, mau tidak mau kita harus hadapi. Yang penting kita punya itikat baik. Andai kata kita ingin bayar, cukup bayar pokoknya aja, tidak usah bayar bunga dan lain-lain. Prinsip saya yang saya tekankan kepada pinjol lovers, kalau hutang online harus kita bayar dengan hutang online. Jangan di luar jalur online. Ketika Anda di luar jalur online, berarti di situ Anda akan mengalami sebuah kebocoran finansial atau kebocoran penghasilan Anda. Penghasilan Anda akan termakan oleh bunga pinjaman online ini, sehingga gaji Anda pun akan tergerus olehnya. Ketika gaji Anda tergerus, dia akan merembet ke tabungan Anda. Ketika tabungan Anda juga tergerus, pinjaman online ini akan merembet ke aset Anda, karena mereka mengkondisikan seperti itu. Apa yang Anda punya, Anda harus jual. Pentingnya saya menekankan kepada pinjol lovers, kalau hutang online kita bayar dengan online, karena itu rumus dari saya. Saya tidak tahu pinjol lovers kondisinya seperti apa. Yang jelas saya ingin sekali legal Anda ini tidak cacat, karena zaman sekarang cari pendanaan itu susah, apalagi hanya bermodalkan KTP aja susah. Anda pinjam ke tetangga Anda, ke saudara Anda, belum tentu secepat pinjaman online ini. Jadi ketika Anda di-approve di pinjaman online legal, manfaatkanlah, beri mereka kepercayaan lebih, dan kontrol kondisi keuangan Anda. Ketika Anda butuh dana sewaktu-waktu, pinjaman online legal ini yang akan memberikan Anda sebuah solusi. Mungkin sekian video dari saya tentang masalah pinjaman online ini dan solusinya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya akan membahas seputar masalah pinjaman online ataupun strategi supaya Anda bisa bebas dari hutang ini. Kalau Anda datang kepada saya untuk berharap lumer, Anda salah besar, karena kami di sini bukan pemilik pinjaman online, analisis ataupun finansial yang lain, tapi kami di sini membantu Anda, mengeluarkan Anda dari masalah pinjaman online ini secara cerdas, epik, dan bijak. Untuk Anda yang ingin berkonsultasi kepada saya, silakan hubungi tim admin 4 saya di bawah ini. Konsultasikan semua masalah pinjaman online kepada beliau. Dan untuk Anda yang ingin mengetahui link media sosial kami, silakan lihat di link deskripsi video saya di bawah ini. Konsultasikan kepada tim media sosial kami ataupun kepada tim admin-admin kami yang lain. Dengan Anda berkonsultasi, niscaya masalah Anda tentang pinjaman online ini dapat terselesaikan. Hidup memberikan kita suatu pelajaran berharga. Ketika kita melangkah, kita harus mengetahui apa di balik resiko tersebut. Resiko adalah ketidaktahuan kita dalam melangkah dan mengambil sebuah keputusan. Jadi, keputusan yang baik harus berdasarkan ketenangan hati, ketenangan jiwa, dan pengetahuan yang cukup. Saya Pablo, founder and leader PTT. Thank you for watching. See you later again. Salam lumer.